pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 9 Mei 2023 dengan Sari Berita. Menteri Kesehatan Republik Indonesia kembali mengecek kesiapan RSUD Komodo jelang ASEAN Summit. Festival Budaya Ngada 2023 upaya melestarikan tradisi lokal. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi kembali melakukan pengecekan kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo yang menjadi rumah sakit rujukan pasien VIP KTT ASEAN. Laporan Rosa Dalima. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi telah melakukan pemantauan untuk mengecek kesiapan RSUD Komodo Labuan Bajo sebagai rumah sakit rujukan pasien VVIP KTT ASEAN 2023, yakni pada Minggu 30 April 2023 lalu. Pada pengecekan kali ini, Menkes Budi Gunadi didampingi Bupati Manggarai Barat dan Direktris RSUD Komodo meninjau secara langsung kesiapan ruangan dan peralatan layanan kateterisasi jantung yang pada pengecekan awal belum tersedia sebagaimana tenggat waktu yang telah ditentukan. Menkes menegaskan jika peralatan kateterisasi jantung ini penting disiagakan mengingat serangan jantung dan stroke adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia bahkan dunia. Dokternya saya bawa, jadi kalau ada serangan jantung biasa itu intervensi pertamanya mesti dipasang ring cepat di bawah 4 jam. Dokter Angga itu neurointervensi, jadi kalau kena stroke itu juga mesti 4 jam, mesti diintervensi. Alatnya sama, cuma beda probe-nya ya, aja untuk masukin. Dan jantung sama stroke itu adalah penyakit yang menyebabkan kematian nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia dan juga di dunia. Dan kalau kena serangan itu mesti cepat. Selanjutnya, Menkes juga meninjau keseluruhan ruangan dan fasilitas yang ada satu persatu tanpa ada yang terlewatkan. Mulai dari fasilitas IGD, ruangan ICU, ruangan perawatan VVIP, dan sejumlah ruangan pendukung lainnya. Di kesempatan itu, Menkes memberikan apresiasi kepada Bupati Manggarai Barat dan seluruh jajaran RSUD Komodo beserta mitra pemerintah yang dalam waktu 1 minggu bisa menyiapkan seluruh ruangan, fasilitas, peralatan dan dokter secara lengkap. Usai melakukan pengecekan, Menkes Budi Gunadi mendapat kejutan kue dan ucapan selamat ulang tahun yang dirayakannya setiap tanggal 6 Mei. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Dengan menggandeng berbagai komunitas lokal Bajawa serta untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mulai pudar sejalan dengan begitu banyak tawaran dunia modern, Pemda Ngada melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siap menggelar Festival Budaya Ngada. Ferry Soo selengkapnya melaporkan. Tema yang kita usung pada kali ini adalah Jaga Bumi, Jaga Tradisi. Ini merujuk kepada tema nasional. Kegiatan Festival Budaya Ngada ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei dengan tim kerja menggandeng berbagai komunitas lokal Bajawa, di antaranya komunitas videografer Bajawa Independen, komunitas pengetahuan STKIP Citra Bakti, komunitas ekologi Yayasan Pugevigo, komunitas adat Desa Libonio dan Desa Bowali, komunitas seni dan musik, komunitas literasi, serta instansi teknis lainnya. Kehadiran dari komunitas-komunitas ini diharapkan dapat berkontribusi secara teknis sesuai kapasitas masing-masing agar nanti festival ini tidak hanya menjadi milik pemerintah semata, namun dikerjakan dan berdampak ke masyarakat itu sendiri. Koordinator daerah pada Festival Budaya Ngada, Pascalia Maria Dolorosa kepada RRI mengatakan, Festival Budaya Ngada 2023 yang pelaksanaannya terpusat di Libonio, Soa, dan Desa Beiwali ini bertujuan untuk mengembalikan rasa cinta masyarakat, terutama generasi muda, terhadap budayanya sendiri sebagai pembentuk identitas dan jati diri, merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang mulai punah dengan membangun kerjasama bersama pemilik budaya, serta mendukung promosi kekayaan budaya Ngada sebagai atraksi budaya dan
mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara nasional. Pra-festival ini yang kita laksanakan itu mulai tanggal 22, itu dimulai dengan kaidah-kaidah dokumenter. Jadi masyarakat adat diberikan kaidah-kaidah dokumenter untuk mempersiapkan mereka di tanggal 24 bagaimana untuk pembuatan dokumenter tentang ngapa itu adek. Kaidah-kaidah dokumenter ini juga sangat penting untuk masyarakat adat karena kita melihat bahwa kadang-kadang ketika ada kamera atau ke orang ini mereka malah fokusnya bukan lagi ritual tetapi malah ke jadi kaidah ini penting diberikan, kemudian apa yang boleh dan tidak dilakukan sesuai dengan standar-standar dokumenter. Dan tanggal 24 itu sudah dilakukan ritual ngabah. Ritual ngabah itu dilakukan untuk penentuan tinju adatnya deh. Dalam festival ini menurut Paskalia akan digelar sekitar 17 item kegiatan kebudayaan. Namun ikon tunggal yang akan disajikan pada acara puncak adalah tinju tradisional Sagi di Desa Libunio. Menurut rencana, ada 4 agenda besar yang mewadahi 17 item kegiatan yang akan digelar pada Festival Budaya Ngada 2023, yakni penyelenggaraan ritual adat, penyelenggaraan workshop atau pengelolaan pengetahuan, publikasi, dan pagelaran seni. Kemudian nanti ada juga pementasan dari masyarakat-masyarakat adat yang diundang. Nanti ada juga tentang edukasi ekologi. Nah, edukasi ekologi yang mengampunya adalah yayasan. Kita bekerja sama dengan Yayasan Puge Vigo karena tema yang kita usung pada kali ini adalah jaga bumi, jaga tradisi. Dan tema umum ini di Kabupaten Ngada ini merujuk kepada tema nasional, pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional. Itu juga merawat bumi atau merawat budaya. Dan nanti penyelenggaraan ini juga termasuk ada workshop untuk seniman, yaitu seni tari. Tetapi yang diharapkan bahwa di acara puncak nanti itu kita mengundang juga seniman-seniman dari kabupaten lain, dan ini mungkin kita datang untuk bagaimana pendekatan kepada instansi terkait. Paskalia Ari menegaskan Festival Budaya Ngada 2023 ini sendiri ditilik sebagai kegiatan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mulai pudar sejalan dengan begitu banyak tawaran dunia modern. Masyarakat akan terpanggil untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan semua potensi budaya di bumi Ngada yang terdiri dari etnis Ngada, etnis Soa, dan etnis Riung. RRI ND Ferry So'o melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa pengamanan untuk konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sudah baik di semua lini. Mahfud pun mengapresiasi keberadaan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai kapal bantu rumah sakit KBRS yang akan melakukan penanganan medis apabila ada peserta KTT atau personil pengamanan yang sakit. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo menyediakan 11 dokter spesialis, 28 tenaga perawat, 1 analis laboratorium, 156 tempat tidur ruang perawatan, 3 tempat tidur ICU, dan 2 tempat tidur high care unit. Selain itu, 4 kamar operasi steril, 1 kamar operasi non-steril, 1 apotek dan gudang farmasi, 1 mobile hyperbaric chamber, 2 ambulans bot, serta klinik rawat jalan. Pada keketuaannya di ASEAN, Indonesia mengangkat tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, yang bermakna ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia. Indonesia akan memperkuat kapasitas dan efektif kelembagaan ASEAN sehingga mampu menjawab tantangan untuk 20 tahun ke depan. Indonesia menjabat keketuaan ASEAN pada 2023 setelah sebelumnya menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Kamboja, yang mana KTT ke-42 ASEAN digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. Para pemimpin kawasan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan serta memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Rangkaian KTT ke-42 ASEAN 2023 akan menghadirkan 8 leaders ditambah Sekjen ASEAN dan Perdana Menteri Timor Leste untuk membahas sejumlah isu kepentingan bersama ASEAN. Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam 4 kategori rawan pangan, yaitu tidak rawan, rawan ringan, rawan sedang, dan rawan berat. Laporan Peranda Garus.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, indikator untuk menentukan wilayah tersebut rawan ringan, sedang dan berat yaitu luas lahan tanam, luas panen, produksi, dan produktivitas. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Matilda Gaudensia Ilmu kepada RRI menjelaskan, suatu daerah dikatakan rawan berat apabila ketersediaan pangannya kurang dari 50%. Kemudian untuk wilayah rawan sedang, ketersediaan pangannya antara 50 hingga 75%. Lalu untuk rawan ringan, ketersediaan pangannya berada pada angka 70 hingga 99%, dan untuk wilayah yang tidak rawan, ketersediaan pangannya di atas 99%. Kecamatan yang masuk dalam analisa ketersediaan pangan yang posisinya berat, ada 6 kecamatan, yaitu Pulau Ende, Ende Selatan, Ende Utara, Ende Tengah, Ende Timur, dan Ndona. Kalau rawan berat 40 lebih desa. Secara Kabupaten Ende itu rawan beratnya ada 71 desa tersebar di 21 kecamatan. Lanjutnya untuk rawan sedang tersebar di 46 desa, kemudian untuk rawan ringan berada di 31 desa, dan untuk kategori tidak rawan berada di 131 desa dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Menurut Matilda, berdasarkan pantauan pihaknya, meskipun masuk dalam kategori rawan berat pangan, akan tetapi tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari penduduknya karena masih terdapat lahan penghasilan lain untuk hidup. Kenapa saya bilang tersedia? Karena di situ masih ada kios, masih ada toko, masih ada pasar yang membuat aktivitas ketersediaan pangan mereka itu tetap ada. Untuk Dinas Ketahanan Pangan, karena dia bukan dinas yang untuk tanam-menanam, jadi dia hanya punya lumbung pangan. Selama ini, sampai dengan tahun 2022 kemarin, Dinas Ketahanan Pangan itu membantu desa-desa yang keterjangkauan pangannya susah. Dia menghimbau kepada seluruh petani di Kabupaten Ende agar mampu memanfaatkan ketersediaan air saat ini karena diperkirakan wilayah Nusa Tenggara Timur akan memasuki musim kemarau. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Tim dokter spesialis telah berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam dempet perut di RSUD Dr. Henrikus Fernandes Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada hari Minggu 7 Mei 2023. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Operasi pemisahan bayi kembar siam telah selesai dilakukan pada hari Minggu kemarin yang dilakukan oleh sejumlah dokter spesial dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya dibantu tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah WZ Yohanes Kupang dan Rumah Sakit TC Hillers Maumere yang dimulai sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah pagi kemarin. Kepada RRI, Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Rekam Medik RSUD Dr. Henrikus Fernandes Larantuka, Dr. Paulus Lameng mengatakan bahwa operasi bayi kembar ini sudah selesai dilakukan dan berhasil. Dijelaskannya proses pemisahan memakan waktu hampir 8 jam karena tim medis masih melakukan penutupan dinding perut kepada kedua bayi tersebut. Operasi kemarin itu kurang lebih 12:24 itu. Kedua bayi berhasil dipisahkan, di bagian levernya itu bisa dipisahkan, kemudian itu dipindahkan dan langsung dinding perutnya ditutup. Bayi yang satunya lagi itu tetap di ruangan awal, itu dilanjutkan ini reparasi defek di diafragmanya, kan ada hernia ya, ada lubang gitu, ada lubang di diafragmanya itu, jadi sebagian dari lapisan jaringan usus lambungnya itu naik ke rongga dadanya sehingga mendesak jantung, paru-paru semua. Nah itu yang bayi yang lebih berat kondisinya itu dilakukan reparasi diafragmanya, ususnya dikeluarkan lagi semua, dicek ada defek lain tidak. Kemudian jaringan diafragmanya yang ada lubang itu di-repair lagi, direparasi, ditutup lagi. Dr. Paulus juga menjelaskan, salah seorang bayi yang memang sejak lahir mengalami kondisi gangguan pernafasan membutuhkan proses operasi yang cukup lama, di mana pada proses pemulihan pasca operasi sekat dinding dada juga diperlukan waktu yang lama.
kondisi terakhir cukup stabil. Dari hasil post-op itu, puji Tuhan cukup stabil. Hanya memang tetap dalam pengawasan karena kan masih post-op, masih post-operasi. Jadi kemarin sore, malam itu ada update kondisinya cukup stabil ya. Tetap dalam pengawasan semuanya. Sementara itu, penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi, menyampaikan terima kasih atas kolaborasi semua tim dokter untuk melayani operasi buah hati pasangan Franciscus Boli dan Emiliana Ponearan yang berasal dari Desa Pandai, Kecamatan Wotan Ulomado, Pulau Adonara. Saat ini kondisi bayi masih berada di ruang NICU RSUD Dr. Henrikus Fernandes Larantuka dan masih dipantau oleh tim medis yang bertugas di sana. RRI ND Lady Badin melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf, Wakabaparekraf, Angela Tanosudibjo mengajak kaum perempuan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki seiring peringatan Hari Kartini. Wamen Parekraf Angela mengatakan ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh kaum perempuan, terutama wanita karir dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketiga hal itu yakni tahu apa yang perlu diprioritaskan, manajemen waktu, dan fokus pada kualitas. Angela juga berpesan agar kaum perempuan selalu mengambil kesempatan untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM perempuan merupakan hal yang penting untuk menyetarakan kesempatan bagi perempuan dalam melakukan perubahan. Sementara itu, Sesmen Parekraf, Sestama Bape Parekraf Niwayan Giri Andiani menambahkan, perjuangan Raden Ajeng Kartini belum sepenuhnya usai, karena perempuan masa kini harus yakin dengan ketangguhan dirinya dalam menjalani peran pentingnya dalam keluarga maupun di dunia kerja. Ratusan bakal calon anggota legislatif Bacalek telah menjalani tes kesehatan sebagai syarat wajib maju dalam pemilu legislatif Pileg 2024 mendatang. Laporan Rovinus Wula. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah ND telah mencatat sebanyak 436 bakal calon anggota legislatif Bacalek sudah menjalani tes pemeriksaan kesehatan jiwa bersama dokter spesialis yang didatangkan langsung dari Bali oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah ND. Mayoritas yang menjalani pemeriksaan kesehatan didominasi oleh bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ND, sementara sebagian lainnya bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi NTT. Direktris RSUD ND Dr. Carolina M. Fiani Sunti menyampaikan pelayanan kesehatan bagi bakal calon anggota legislatif sudah dilakukan sejak Jumat 5 Mei 2023, dilayani langsung oleh dokter spesialis kejiwaan dan pelaksanaan pemeriksaan berlangsung di SMAK Fraterandau ND. Dr. Fiani mengatakan bahwa pihak Rumah Sakit Umum Daerah ND telah memberikan dan melayani pelayanan kesehatan bagi bakal calon anggota legislatif yang berhalangan hadir pada hari pemeriksaan yang telah dijadwalkan Sabtu 6 Mei 2023. Pihak Rumah Sakit juga memberikan pelayanan di hari Minggu. Sementara di hari Senin 8 Mei 2023, pihak rumah sakit hanya melakukan pemeriksaan atau wawancara sampai batas jam 10 waktu Indonesia Tengah karena dokter spesialis harus kembali ke Denpasar, Bali. Sudah selesai tes tulis dan wawancara, ada beberapa yang sedang menunggu wawancara, tetapi masih ada yang sekarang tes tulis yang 374 ini kan ada yang sudah wawancara, ya sudah selesai wawancara pagi dan sekarang sedang wawancara. Nah, tetapi yang dari kemarin, tetapi masih ada sekarang ini yang belum termasuk di sini, yang ada tes tulis. Ya, berapa orang ini belum masuk di situ, kan masuk harus ke situ dulu. Iya, setelah mereka tertulis, mereka masukin komputer, baru kita bisa tahu berapa sih. Lanjut, Dr. Fiani menyampaikan masing-masing bakal calon anggota legislatif sebelum menjalani tes wawancara oleh dokter spesialis jiwa, bakal calon anggota legislatif wajib menjalani tes tertulis dengan soal yang sudah disiapkan oleh dokter spesial. Total bakal calon anggota legislatif yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sejak hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sebanyak 436 orang bakal calon anggota legislatif yang menjalani tes kesehatan dan mereka semua sudah mengantongi keterangan dari dokter spesialis. RRI Endervin Sekolah melaporkan.
Kita beralih ke berita lainnya. Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki banyak peninggalan sejarah yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Laporan Suimam. Sekretaris 1 Komunitas Kota Jogo Ismail Harun kepada RRI Senin 8 Mei 2023 menuturkan di Kecamatan Pulau Ende banyak peninggalan sejarah yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya, di antaranya peninggalan benteng Portugis, sejarah Kota Jogo, Al-Quran bertinta emas, dan sejarah aksara Lota. Dijelaskan dengan terbentuknya komunitas ini sebagai organisasi kepemudaan yang ada di Pulau Ende ingin memperkenalkan potensi sejarah yang ada sehingga Pulau Ende bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat pada umumnya. Di komunitas Kota Jogo sendiri kami ada di dalamnya itu ada beberapa divisi yang mengurus dengan bagiannya masing-masing. Ada divisi humas dan teknologi, ada divisi olahraga, terus ada divisi keagamaan, ada divisi pendidikan, ada divisi sosial kemasyarakatan. Itu ada 5 divisi untuk komunitas ini. Dan ada beberapa agenda-agenda kegiatan yang mungkin kita berkoordinasi dengan pihak-pihak kecamatan untuk kemaslahatan daripada Pulau Ende itu sendiri. Artinya memperkenalkan Pulau Ende ke masyarakat di luar Pulau Ende sendiri. Dikatakan untuk mendukung potensi tersebut, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga infrastruktur kawasan sejarah yang ada tetap lestari. Ia melanjutkan komunitas Kota Jogo akan terus melestarikan sejarah dan budaya di Pulau Ende karena ini merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Sementara itu, Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo Esos MSI melantik 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Sika pada Senin 8 Mei 2023 bertempat di ruang rapat Bupati Sika lantai 2 kantor Bupati Sika. Adapun pejabat yang dilantik adalah Petrus Herlemus SSI APPT yang akan menjabat sebagai Kepala Dinas P2K BP3K Kabupaten Sika dan Dr. Maria Bernadetta Sadanenu MPH yang akan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Dalam sambutannya, Bupati Sika mengatakan rotasi pegawai adalah hal yang biasa karena bagian dari mekanisme pembinaan dan pegawai dan penilaian kinerja. Bupati Robi Idong juga menyampaikan agar sesudah pelantikan segera dilakukan serah terima jabatan di bawah koordinasi sekretaris daerah sehingga mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dinas. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.